Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Tetap fokus, terus semangat, dan selamat belajar! Pertama-tama, mari kita mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan persamaan linier satu variabel. Nah, pertama kita kenal dulu apa yang dimaksud dengan persamaan ya. Persamaan dalam matematika adalah suatu pernyataan matematika yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Ya, persamaan itu biasanya ditulis dengan tanda sama dengan, ya, simbolnya seperti ini. Ya. Jadi, persamaan dalam matematika biasanya itu ada pernyataan pertama, misal pernyataan pertama saya tulisnya P1, dan ada pernyataan kedua misalkan P2. Nah, pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu apabila dihubungkan oleh tanda sama dengan, maka kita sebut sebagai persamaan. Ya. Nah, biasanya pernyataan yang berada di sebelah kiri dari tanda sama dengan kita sebut sebagai ruas kiri, sedangkan pernyataan yang letaknya berada di sebelah kanan dari tanda sama dengan kita sebut sebagai ruas kanan. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan persamaan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan variabel? Nah, seperti yang kalian sudah ketahui bahwa variabel itu kata lainnya adalah peubah. Ya, jadi variabel ini biasanya digunakan sebagai simbol untuk mewakili suatu kuantitas tertentu dari suatu masalah nyata. Gitu ya, jadi suatu simbol. Biasanya kita simbolkan dengan huruf ya, biasanya bisa pakai huruf alfabet A sampai Z, bisa huruf Latin, bisa huruf Greek, ya. Pokoknya ini merupakan suatu simbol lah, ya, yang mewakili kuantitas tertentu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan persamaan linier satu variabel? Nah, persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu jenis variabel dengan pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Ya, contoh-contohnya itu yang pertama misalkan 2x ditambah 1 sama dengan 7. Ya kan ada dua pernyataan, ruas kiri dan pernyataan yang ada di ruas kanan. Nah, dari persamaan ini kita lihat ada variabelnya, dan variabelnya itu hanya satu jenis, yakni X saja. Dan pangkat dari variabel itu hanya pangkat 1, maka ini tergolong persamaan linier satu variabel. Kemudian bagaimana dengan 2M kurang 3 sama dengan 15? Ini juga merupakan persamaan linier satu variabel, karena dua pernyataan dihubungkan oleh tanda sama dengan, persamaan kan berarti ya. Kemudian dari persamaan ini ada mengandung satu jenis variabel, yakni variabel M, yang pangkat tertingginya pangkat 1. Maka ini juga PLSV. Jadi persamaan linier satu variabel kita singkat aja PLSV ya. Kita lanjut ke bagian ketiga. 2T sama dengan 14. Ya, ini juga bentuk persamaan dan ada satu variabel, satu jenis variabel, yakni variabel T. Pangkat tertingginya pangkat 1, dia juga tergolong PLSV. Dan terakhir, kita lihat ini juga merupakan suatu bentuk persamaan. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, variabel yang termuat di dalam persamaan ini hanya satu jenis. Ingat ya, dari tadi saya katakan satu jenis. Walaupun ini ada dua, ya ada dua suku yang mengandung variabel X, tapi kan variabel yang dipakai hanya satu jenis, yakni hanya variabel X aja. Dan pangkat tertingginya sama-sama pangkat 1. Gitu ya, maka ini tergolong persamaan linier satu variabel. Nah, itu contoh-contohnya, sehingga bentuk umum persamaan linier satu variabel apabila kita misalkan variabelnya itu variabel X ya, dalam bentuk variabel X, bentuk umumnya adalah AX tambah B sama dengan 0. Ya, dengan catatan di sini bilangan A dan B itu adalah bilangan real. Ya, bilangan apa aja, bilangan real, tapi A itu nggak boleh 0. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari bentuk umum ini, variabelnya adalah variabel X. Ya, variabelnya variabel X. Kemudian, A itu biasanya kita sebut sebagai koefisien. Ya, X itu kan variabel ya jelas.
Ini variabel, sedangkan B ini adalah konstanta. Ya, seperti itu ya. Jadi contohnya misal tadi 2x tambah 1 sama dengan 7. Gitu ya. Kalau saya tanya variabelnya ya variabelnya x. Ya, variabelnya x di sini. Sedangkan kalau saya tanya koefisiennya berapa? 2. Ya, koefisiennya 2. Konstantanya berapa aja? Konstantanya 1 dan 7. Ini konstanta. Nah, itu dia adalah pengenalan dan konsep dasar persamaan linier satu variabel. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel? Nah, apa yang dimaksud dengan menyelesaikan PLSV? Penyelesaian itu dalam bentuk apa sih? Apa yang akan kita cari gitu? Nah, pada dasarnya penyelesaian PLSV ini itu adalah nilai dari variabel pada persamaan yang membuat persamaan itu menjadi pernyataan yang benar. Jadi pada dasarnya kalau disuruh menyelesaikan atau menentukan penyelesaian dari suatu PLSV, berarti kita akan mencari nilai dari variabel pada PLSV tersebut sehingga yang membuat persamaan itu menjadi benar. Jadi contohnya misal 2x tambah 1 sama dengan 7. Ini kan persamaan linier satu variabel ya. Nah, kalau disuruh menyelesaikan persamaan ini, intinya kita mencari nilai dari x, nilai variabel x. Ya, kira-kira nilai x berapakah sehingga persamaan ini menjadi benar? Atau dengan kata lain, 2 dikalikan dengan bilangan berapakah? Ya, dikali dengan bilangan berapakah? Yang kemudian kita tambahkan 1, sehingga hasilnya nanti jadi 7. Kira-kira berapa nih? 2 kali berapa ditambah 1 sama dengan 7? Benar ya? 2 dikali 3. Tambah 1, karena 2 kali 3 itu 6, 6 tambah 1 ya 7. Berarti di sini nilai x yang memenuhi itu adalah x sama dengan 3. Nah, x sama dengan 3 inilah yang kita sebut sebagai penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Dalam hal ini 2x tambah 1 sama dengan 7. Ini penyelesaiannya x sama dengan 3. Gitu ya. Nah, kalau persamaannya sesederhana ini ya mudah cara dapatnya gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan persamaannya seperti ini? Sepertiga x kurang 2 sama dengan 2x tambah 7, misalkan kayak gini. Nah, kira-kira berapa sih nilai x yang memenuhi ya? Kalau misalkan persamaannya sedikit lebih kompleks seperti ini. Bisa sih sebenarnya kita cari menggunakan ya kayak tadi cara manual, kita pikir aja langsung kira-kira x-nya berapa. Cuman ya untuk dapat itu biasanya akan lebih lama, makan waktu lebih lama, dan kemungkinan salahnya itu juga ya besar gitu ya. Nah, berarti di sini kita akan membutuhkan suatu metode. Ya, gimana sih cara untuk menyelesaikan suatu PLSV ya yang untuk meminimalisir kesalahan gitu ya. Berarti harus ada metode tertentu. Nah, sebelum belajar gimana cara menyelesaikannya, metode penyelesaiannya, ada prinsip-prinsip penyelesaian PLSV yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah, seperti yang kita ketahui, suatu persamaan ada ruas kiri, ada ruas kanan, pasti. Gitu ya. Nah, kumpulkan semua suku yang mengandung variabel di suatu ruas. Ya, kumpulkan pokoknya semua suku yang ada variabel di satu ruas, dan konstanta itu di ruas yang lain berarti. Jadi ruas yang satu itu geng variabel, yang di ruas lain itu berarti geng konstanta, gitulah bahasa sederhananya gitu ya. Nah, setelah kita kumpulkan, nah gimana cara mengumpulkannya? Nah, cara mengumpulkannya kita bisa menggunakan metode menyamakan kedua ruas gitu ya, menyamakan kedua ruas dalam arti menggunakan prinsip operasi bilangan, yakni operasi penjumlahan, tambah, kurang, kali, bagi. Ya, singkatnya seperti ini. Kalau misalkan di satu ruas kita tambahkan dengan suatu bilangan tertentu, maka di ruas lain itu harus kita tambahkan dengan bilangan yang sama. Itu jadi misal ruas kiri kita tambahkan dengan 5, ruas kanan harus tambahkan 5, harus setara. Itu ya. Demikian halnya dengan
pengurangan. Jadi misalkan di suatu ruas kita kurangkan dengan suatu bilangan tertentu, maka ruas lain juga harus sama-sama dikurangkan dengan bilangan tersebut. Ya, kali juga sama. Jika suatu ruas kita kalikan dengan suatu bilangan, maka ruas lainnya juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama juga. Ya, bilangan yang dipakai di ruas sebelahnya gitu ya. Dan sedemikian halnya dengan pembagian. Jadi kalau ruas kanan atau suatu ruas kita bagi dengan suatu bilangan tertentu, maka di ruas yang lain harus kita bagi juga dengan bilangan tertentu. Gitu ya. Jadi metodenya untuk menyelesaikan ini sebenarnya caranya ya cuma pakai operasi bilangan aja sih, tambah, kurang, kali, bagi. Gitu ya. Intinya kalau suatu ruas kita operasikan, maka ruas lain juga harus berlaku operasi yang sama, bilangan yang sama. Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Saya kasih contoh 1 ya. Nah, misalkan ditanya tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 1 sama dengan 7 yang tadi ya. Sekarang kita coba pakai metode prinsip penyelesaian PLSV tadi. Nah, kita tulis lagi ya, 2x tambah 1 sama dengan 7. Nah, di ruas kiri itu ada 2x tambah 1, di ruas kanan ada 7. Nah, prinsip yang pertama, kita harus mengumpulkan semua variabel di satu ruas. Geng variabel itu di suatu ruas, geng konstanta itu di ruas yang lain. Nah, di sini misalkan saya mau di ruas kiri itu variabel aja, gitu ya. Sedangkan geng konstanta itu ada di ruas kanan. Ya, di sini saya kumpulkan di sini. Nah, berarti saya harus mengeliminasi plus 1 ini. Plus 1 harus hilang dari ruas kiri. Caranya gimana supaya plus 1 hilang dari ruas kiri? Caranya gimana? Kita operasikan apa supaya plus 1 hilang? Kita harus kurangkan 1, benar. Ya, 2x tambah 1 kurang 1. Jadi karena 1 kurang 1 kan 0. Gitu ya. Karena ruas kiri kita kurangi 1, maka ruas kanan juga harus kurangi 1. Harus berlaku hal yang sama. Jelas ya? Ruas kiri kan kita kurangi 1, ruas kanan juga harus kurang 1. Nah, kita operasikan sekarang. 1 kurang 1 kan 0 ya. Kita tulis saja berarti sini 2x. Sama dengan 7 kurang 1, 6. Nah, kayak gini. Sampai sini kita belum tahu berapa nilai x. Nah, berarti kita harus menyisakan x sendirian. Di sini ya, kira-kira x berapa. Nah, supaya ini tersisa x, berarti 2 harus tereliminasi. Gimana cara supaya 2 itu habis? Supaya hanya tersisa x aja. Ini kan 2 kali x ya. Gimana caranya supaya 2 tereliminasi? Ya, benar, kita bagi 2. Ya, supaya nanti 2 bagi 2. Tersisa, jadi 2x bagi 2, sisanya x. Gitu ya. Nah, karena ruas kiri kita bagi 2, maka ruas kanan harus bagi 2 juga. Harus sama. Gitu ya, saya tulis ini kedua ruas, supaya jelas ya, kedua ruas dikurangi 1. Kalau yang ini berarti kedua ruas dibagi 2. Nah, kayak gitu ya. Gitu ya, lanjutannya di sini. Jadi sekarang 2x bagi 2 kan sisanya x. 6 bagi 2, 3. Nah, kita dapat deh di sini bahwa x sama dengan 3. Inilah himpunan penyelesaian dari 2x tambah 1 sama dengan 7. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 7x kurang 4 sama dengan 2x tambah 16. Kita tulis lagi ya. 7x kurang 4 sama dengan 2x tambah 16. Nah, prinsipnya kayak tadi ya. Kita kumpulkan geng variabel. Saya maunya misal di ruas kiri itu variabel semua. Di ruas kanan itu konstanta semua. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau kumpulkan di sini di ruas kiri yang punya variabel itu 7x, suku yang ada variabelnya itu 7x. Di ruas kiri itu suku yang ada variabelnya itu 2x. Berarti 2x ini saya mau hilangkan dari ruas kanan ya. Ya, saya mau hilangkan dari ruas kanan. Saya maunya di ruas kanan itu konstanta semua. Dan negatif 4 ini saya mau hilangkan dari ruas kiri. Berarti dia harus kita eliminasi gitu ya. Ya, jadi ini harus sisanya 7x, pokoknya yang variabel semua di ruas kiri, dan ini konstanta semua di ruas kanan. Ya, berarti yang pertama, kalau misalkan kita mau mengeliminasi negatif 4, gimana caranya?
Berarti negatif 4 harus ditambah 4. Benar. Ya berarti 7x dikurang 4 harus tambah 4. Supaya nanti negatif 4 tambah 4, 0. Gitu ya. Nah ingat, karena ruas kiri kita tambah 4, berarti ruas kanan harus kita tambah 4 juga. Nah, kayak gini. Ya, berarti ini hasilnya sama dengan, jadi 7x sama dengan ini jadi 2x. Ini 16 tambah 4 jadi 20. Nah, kayak gitu. Nah, di sini di ruas kanan masih ada 2x. Berarti kita harus eliminasi 2x. Saya maunya di ruas kanan itu hanya konstanta aja. Berarti gimana caranya supaya 2x ini, semua 2x ini habis? Gimana caranya? Berarti harus kita kurangi 2x, benar. Di sini 2x dikurang 2x, 2x ditambah 20. Nah, karena ruas kanan kita kurangi 2x, ruas kiri harus juga kita kurangi 2x, kayak gitu ya. 2x kurang 2x kan 0. Berarti ini jadinya 7x kurang 2x, 5x, sama dengan 20. Kayak gitu ya, saya tulis ini ya, 5x sama dengan 20. Hasilnya seperti itu. Nah, intinya kita mencari x, sedangkan di sini ada 5 kali x, 5x gitu ya. Supaya 5 tereliminasi, berarti caranya gimana? Harus kita bagi 5, ruas kiri bagi 5, ruas kanan juga harus bagi 5, berarti harus sama. Gitu ya, 5 bagi 5, berarti jadinya x sama dengan 20 bagi 5, 4. Oke, kita dapatlah di sini x sama dengan 4. Itu untuk jawaban atau himpunan penyelesaian dari 7x kurang 4 sama dengan 2x tambah 16. Jadi nilai x yang memenuhi itu x sama dengan 4. Gitu ya. Lanjut ke contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 kurang x sama dengan 3x kurang 10. Nah, karena kan tadi udah dapat polanya ya, prinsipnya sama ya. Saya tulis lagi di sini. Nah, misal yang di ruas kiri mau kumpulin yang variabel, ruas kanan yang konstanta. Berarti kita usahakan 2 ini harus tereliminasi. Gimana caranya supaya 2 tereliminasi? Berarti harus kita kurangi 2 gitu ya. Berarti 2 kurang 2, ini tetap sama ya, kurang x. Nah, ini ya kita kurangi 2 ini ya. Nah, supaya sama gitu ya, ruas kiri kita kurangi 2, berarti ruas kanan juga harus dikurangi 2. Nah, kayak gitu. 2 kurang 2 kan tereliminasi, sisanya jadi negatif x. Nah, ini jadi 3x, negatif 10 kurang 2, negatif 12. Nah, seperti itu. Sekarang, ruas kanan itu masih ada 3x-nya. Ya, berarti 3x harus kita eliminasi. Dengan cara apa? 3x, kita kurangi 3x. Gitu ya, kita kurangi 3x di sini. Kurang 12. Nah, karena ruas kanan kita kurang 3x, maka ruas kiri juga harus kurang 3x ini. Ya, kayak gitu. Ya, ini 3x kurang 3x kan 0. Habis ya, ini negatif x kurang 3x itu negatif 4x. Sama dengan, ini berarti sisanya di ruas kanan itu negatif 12. Kayak gitu ya. Nah, sekarang saya tulis lagi negatif 4x kurang sama dengan negatif 12. Nah, kita mau menyisakan x sendiri di sini. Negatif 4 kali x, supaya negatif 4 tereliminasi, berarti harus kita bagi negatif 4. Benar, ya berarti ruas kanan juga harus bagi negatif 4. Ini kan 1 ya, hasilnya jadi x sama dengan negatif 12 bagi negatif 4, 3. Gitu ya, berarti nilai x yang memenuhi persamaan 2 kurang x sama dengan 3x kurang 10 adalah x sama dengan 3. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh 4 ya, contoh terakhir ya. Mudah-mudahan bisa lebih paham. Kita coba persamaannya sedikit lebih kompleks. Ya, misalkan ditanya himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel 5 kali 2Q kurang 1 sama dengan 2 kali Q tambah 3. Nah, misal kayak gini. Variabelnya variabel Q. Berarti ini kita harus operasikan dulu, kali dulu. 5 kali 2Q dan 5 kali negatif 1. Ya, kita masuk ke dalam dulu, kurung. Ya, 5 kali 2Q kan itu berarti 10Q ya. 5 kali negatif 1 berarti negatif 5. Nah, kita operasikan yang ruas kanan. 2 kali Q, 2Q. 2 kali 3, positif 6. Nah, kayak gini.
Nah, kalau sudah kayak gini ya prinsipnya kayak tadi, saya kumpulkan variabel-variabel Q di ruas kiri dan konstanta ruas kanan. Pertama saya pindahkan dulu, saya eliminasi dulu si negatif 5 ya. Caranya gimana berarti? 10Q kurang 5 harus ditambah 5. Negatif 5 tambah 5 kan 0 gitu ya. Nah, karena ruas kiri kita tambah 5, ruas kanan juga harus tambah 5. Nah, kayak gini. Gitu ya, berarti ini di ruas kiri sisanya 10Q sama dengan 2Q tambah 11. Nah, sekarang 2Q ini masih ada di ruas kanan, berarti 2Q harus kita kurangi. Ya, 2Q harus kurang 2Q, gitu ya. Berarti kita tulis di sini 2Q dikurang 2Q ditambah 11. Nah, karena ruas kanan kita kurangi 2Q, maka ruas kiri harus kita kurangi 2Q juga. Ini ya, harus kurangi 2Q juga. Gitu. Ya, 10Q kurang 2Q berarti 8Q sama dengan 2Q kurang 2Q kan tereliminasi, sisanya 11. Gitu ya. Kita kan mencari Q. Ini 8 kali Q. Supaya 8 tereliminasi harus dibagi 8. Benar, kayak gitu ya. Berarti ini sisanya Q akan sama dengan 11/8. Kita tulis aja kayak gini. Ya, jadi nilai Q yang memenuhi untuk persamaan tersebut adalah 11/8. Seperti itu pembahasan cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Semoga bisa dipahami. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya.